Jabos TV, ketemu lagi di program kita, program spesial Generasi Berkarya ya. Senang banget yang pasti Generasi Berkarya selalu menghadirkan narasumber dan juga tokoh-tokoh yang inspiratif spesial untuk Anda pemirsa Jabos TV. Bersama dengan Tori Andromeda, pastinya kita akan ngobrol-ngobrol banyak terkait politik ya, karena politik juga merupakan salah satu hal yang penting juga dan harus dapat sosialisasi dan juga edukasi lebih juga, khususnya untuk anak-anak muda nih. Jangan sampai kita skeptis sama politik, kita harus belajar politik biar tahu nih, lebih paham lagi tentang politik. Khususnya untuk Kota Madiun, menjelang 2024 pastinya dinamika politik semakin hangat ya. Menarik sekali kalau kita juga akan ngobrolin tentang hal-hal itu barengan sama narasumber yang sudah ada di samping saya ini. Beliau merupakan salah satu tokoh yang cukup penting juga untuk DPD Partai Golkar Kota Madiun. Langsung saja ini dia, kita sambut. Saya mungkin manggilnya Mas aja ya. Mas Dedi Tri Arifianto. Halo pemirsa Jawapos TV. Ya. Perkenalkan, nama saya Dedi Tri Arifianto. Saya dari Partai Golkar dan selaku Bapilu DPD Partai Golkar Kota Madiun. Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kota Madiun ya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak. Saya manggilnya Mas aja ya, biar lebih muda gitu. Iya. Mas Dedi sudah mampir-mampir datang ke studio kita, studio Jawapos TV untuk program Generasi Berkarya. Tapi sebelumnya mungkin biar masyarakat juga lebih kenal lagi ya. Katanya kan nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Ini sebenarnya Mas Dedi ini sebelum menjabat sebagai Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kota Madiun ini dulu-dulunya ngapain aja sih? Saya masuk di politik di tahun 2018. 2018. Ya. Sebelumnya memang saya besar di Kota Madiun. Oh mohon maaf, besar di Kota Surabaya. Oh malahan? Iya. Tapi lahirnya di Madiun? Lahir, saya asli putra Kota Madiun. Asli putra Kota Madiun, besar di Surabaya, lalu kembali lagi ke Kota Madiun ceritanya nih. Benar sekali. Saya karena panggilan hati, karena orang tua itu umurnya bertambah, jadi saya pulang ke Madiun untuk merawat orang tua. Itu di 2018 ya? Di 2018. Jadi saya pulang ke Madiun, ternyata ada kontestasi untuk pemilihan legislatif. Saya coba untuk mendaftarkan diri untuk maju pileg di tahun 2019. Jadi pada waktu itu untuk maju di pileg saya minta restu ke orang tua. Harus dong. Iya. Jadi minta restu orang tua, keluarga besar, saudara-saudara dan rekan-rekan, dulur-dulur semua. Alhamdulillah direstui sama mereka semua. Ya. Setelah itu berjalannya waktu karena didukung oleh saudara-saudara, doa orang tua, alhamdulillah di pilihan di 2019 saya mendapatkan suara terbanyak saat itu. Waduh, berarti itu pertama kali ikut kontestasi politik ya? Benar. Dan langsung lolos, bahkan mendapatkan suara terbanyak. Benar. Luar biasa. Ini sepertinya memang gara-garanya doa orang tua ini. Benar sekali. Berarti sejak 2018 aktif di politik. Sebelumnya berarti belum pernah aktif di politik kah? Saya sebelumnya di Surabaya hanya bantu-bantu aja. Ya, jadi tim sukses pada waktu pemilihan pileg di Surabaya maupun presiden di Surabaya. Itu saya belajar di situ, Mas. Akhirnya saya coba kompetisi di Kota Madiun. Dari pengalaman saya di Surabaya, saya bawa di Kota Madiun, alhamdulillah saya bisa mendapatkan suara terbanyak itu. Nah menarik kalau kita juga melihat posisi Mas Dedi sekarang ya, Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kota Madiun. Apa saja sih tugas-tugas krusialnya Mas di situ? Untuk tugas krusial, kami dari Partai Golkar
kami dari Bapilu menghimbau kepada semua bacalek untuk sering-sering turun ke lapangan. Oke. Ya. Untuk bacalek sering-sering berkoordinasi dengan tim-tim yang mereka bentuk di lapangan Oke. agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Betul. Itu himbauan kami dari Bapilu ke semua bacalek di Partai Golkar Kota Madiun. Oke. Jadi pastinya ikut juga memberikan arahan-arahan kepada bakal calon legislatif tersebut untuk turun lapangan, berinteraksi langsung ke masyarakat, begitu. Tapi kalau kita melihat kontestasi 2024, nah ini menarik juga, Mas Dedi. Bagaimana dinamika politik yang jenengan lihat untuk saat ini, khususnya untuk di tubuh Partai Golkar sendiri? Untuk dinamika di tahun ini, di 2023 ini, yang akan ada pemilihan di 2024, dinamika-dinamika yang ada ini dari kami Golkar hampir sama dengan di 2019. Oke. Polanya mirip-mirip kah? Mirip, hampir mirip, tapi lebih kita modifikasi, lebih sempurna untuk bacalek-bacalek seringkali kita kumpulkan, seringkali kita koordinasi, saling mengisi antara bacalek setiap dapil untuk koordinasi untuk mendapatkan suara yang banyak. Kalau kita mengkomparasi dengan 2019, apa perbedaannya yang cukup mencolok, Mas Dedi? Perbedaan dari 2019 dan 2024 untuk perbedaan tidak signifikan, Mas. Karena hampir sama. Akan tapi dari Partai Golkar kita mempersiapkan bacalek-bacalek yang memang kita siapkan dari Partai Golkar untuk, karena bacalek sekarang ini dari kami Partai Golkar kita bekali, Mas, dengan Golkar punya Golkar Institute. Oke. Ya, itu semua partai, semua bacalek itu harus memberi menambah ilmu politik di Golkar Institute, yaitu pelatihan-pelatihan yang diadakan Partai Golkar, bimtek-bimtek yang diadakan Partai Golkar, semua bacalek diwajibkan ikut. Oke, kita tahan dulu. Sepertinya menarik ya, ada Golkar Institute di situ. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi untuk segmen berikutnya, Mas Dedi. Kita akan istirahat dulu, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Berkarya. Kembali lagi di Generasi Berkarya dan masih juga bersama dengan Mas Dedi selaku Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kota Madiun. Siap, Mas. Masih semangat ya? Semangat. Semangat terus. Nah, balik lagi ke pembahasan tadi yang sempat kita stop ya, kita tahan dulu ya, terkait dengan Golkar Institute. Nah, ini menarik. Apa yang ada di dalam Golkar Institute ini? Sedikit aja, Mas Dedi. Baik, Mas Tori. Partai kami berdirinya Golkar Institute yaitu di tahun 2019. Oke. Karena adanya pola yang baru, karena sekarang semua bacalek diajarkan untuk menggunakan media digital. Oke. Nah, Digitalisasi ya. digitalisasi. Makanya dari Golkar Institute memberikan arahan untuk menggunakan sosmed ya. Oke. Sosial media itu dengan membranding bacalek-bacalek itu agar masyarakat bisa
mengetahui profil setiap bacalek. Kalau tidak salah ada beberapa juga bacalek yang bikin video-video, Benar sekali. video profile ya. Benar. Makanya dari kami dari Golkar, semua kader itu diwajibkan memprofil setiap bacalek. Oke. Itu agar masyarakat tahu, biar paham profil semua bacalek yang ada di Kota Madiun khususnya, dari ketua partai maupun dari sekretaris dan dari kami Bapelu, setiap bacalek pasti kita branding. Oke. Itu merupakan arahan dari pusat. Oh, dari pusat. Iya, Oke. jadi menggunakan digitalisasi, kita ngikuti perkembangan zaman. Betul. Apalagi sekarang juga sosial media juga semakin masif perkembangannya. Kayaknya orang-orang juga udah pada buka Instagram, buka TikTok. Ketika video itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk perkenalan diri ke masyarakat lebih efektif, ya why not gitu ya. Siap. Nah, kalau sekarang sendiri bacalek di Golkar Kota Madiun totalnya ada berapa, Mas Dedi? Total bacalek di Kota Madiun 30. 30. Dari 30 orang itu untuk komposisi incumbent dan juga yang fresh yang baru-baru ini berapa persen? Untuk incumbent kita ada 2, Pak. Oke. Ya. Untuk incumbent yang maju kembali adalah saya sendiri. Oke. Karena bacalek untuk incumbent yang dari Golkar yang satu dari rekan saya di DPRD tetap aktif di Partai Golkar, akan tapi meneruskan profesinya. Oh, oke. Karena incumbent yang satu ini adalah dokter. Oh, oke. Ya, ingin meneruskan profesinya dan untuk saat ini ingin fokus di profesinya. Itu artinya banyak wajah-wajah fresh, banyak wajah-wajah baru di Benar tubuh sekali. Partai Golkar. Nah, menarik ketika kita melihat bacalek Partai Golkar Kota Madiun yang banyak yang fresh ya, wajah-wajah baru. Bagaimana mungkin Partai Golkar sendiri mempersiapkan bacalek-bacalek ini menjadi matang gitu. Ibarat telur tuh ya kalau bisa sih jangan sampai setengah matang lah. Matang banget nih, biar enak ya, biar bisa benar-benar siap untuk kontestasi pileg dan lain-lain. Apa yang dipersiapkan? Dari Partai Golkar, hampir semua Partai Golkar membekali bacalek. Salah satunya adanya Golkar Institute. Di situ semua bacalek dibekali dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diadakan dari Golkar, Partai Golkar sendiri. Kemudian dari Golkar Institute memberikan arahan-arahan untuk ikut kompetisi di 2024, membekali semua bacalek untuk ikut aktif, salah satunya tadi digital atau sosmed. Nah, kadang ini kan mohon maaf, bacalek itu mohon maaf ada yang berumur. Oh ya, kurang melek digital lah ya, teknologi, sosmed kayak gitu-gitu. Dan akhirnya di situ diajarin lah ya, diberikan sosialisasi bagaimana memperkenalkan diri lebih efektif lagi ke masyarakat, khususnya yang muda-muda nih mungkin ya. Benar sekali. Nah, untuk perolehan kursi, nah ini juga menarik. Sebelumnya 2 ya. 2. Dan target kami dari Kota Madiun menargetkan 8 kursi. Cukup realistis kah? Realistis. Karena kami optimis. Oke. Strategi apa yang dipersiapkan untuk mewujudkan target itu, Mas Dedi? Kami dari Partai Golkar atau saya dari Bapelu membekali bacalek untuk masyarakat itu. Jadi harus sering-sering turun ke lapangan. Dan dibekali oleh partai cara untuk turun ke lapangan yang efektif seperti yang apa? efektif dan bagaimana. Kemudian dari DPD Partai Golkar juga memanfaatkan
kader-kader Golkar yang ada di setiap dapil. Oke. Harus membantu saling gotong royong untuk mendapatkan atau meraih suara yang maksimal. Oke, intinya efektivitas untuk bisa turun ke lapangan di tengah masyarakat itu juga banyak faktor juga ya Mas Dedi ya. Cara-caranya, kemudian juga pola komunikasinya seperti apa, itu pastinya juga sudah diberikan sosialisasi juga dari Golkar, apalagi ada Golkar Institute tadi, sudah ada beberapa hal-hal yang bisa memberikan apa ya, mungkin masukan juga, apalagi mungkin dari Bacalek sendiri ada yang muda, ada yang kurang melek digitalisasi, dan dari situ pastinya harapannya ada hal-hal yang bisa lebih efektif yang bisa dilakukan para Bacalek ini. Iya. Semakin menarik pastinya pembahasan kita barengan sama Mas Dedi ini. Masih ada satu segmen lagi, nanti kita akan obrolkan lebih dalam lagi terkait Partai Golkar juga kontestasi di 2024. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Berkarya. Oke pemirsa Japas TV, kembali lagi di Generasi Berkarya. Masih juga bersama dengan Mas Dedi. Siap Mas Tori. Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kota Madiun. Mas Dedi, kira-kira dapil mana yang sepertinya akan cukup berat dan persaingannya sangat ketat? Hampir semua dapil persaingan ketat, Mas Tori. Tapi kami optimis dengan bacalek yang ada saat ini, karena bacalek-bacalek dari Partai Golkar sudah kita bekali dengan seperti tadi, Golkar Institute. Golkar Institute. Nah, kemudian kami bekerja sama dengan ketua dan sekretaris Partai Golkar, karena beliau dari ketua partai dan sekretaris tidak maju di pilihan pileg maupun kontestasi yang lain. Jadi alhamdulillah saya ketua Bapilu dibantu oleh ketua dan sekretaris partai untuk memaksimalkan bacalek-bacalek di setiap dapil. Oke. Nah, menarik juga ketika kita membahas tentang bacalek-bacalek muda ini, Mas Dedi ya, yang masih fresh, yang masih segar, wajah-wajah baru. Bahkan mungkin persentasenya hampir 90% diisi oleh wajah-wajah baru untuk Kota Madiun, untuk Partai Golkar. Untuk hal ini optimis gak? Atau mungkin dengan cara-cara apa saja wajah-wajah baru ini mungkin bisa mengalahkan bacalek incumbent dari partai lain? Nah, ini menarik. Kami optimis, Mas. Mas Tori, kami optimis karena hampir semua bacalek kita bekali. Jadi kita bukan karbitan lah. Nah, kami dari Bapilu maupun pengurus partai selalu mendukung semua bacalek-bacalek di setiap dapil. Jadi kami dari pengurus partai, kami dari ketua Bapilu atau pemenangan pemilu dari Partai Golkar selalu berkoordinasi. Nah, harapan kami walaupun pendatang baru, insya Allah untuk bacalek-bacalek yang kita siapkan bisa berani berkompetisi dengan yang incumbent. Ya. Jadi persiapan-persiapan kami sudah sudah satu tahun sebelumnya sudah mempersiapkan sendiri semua bacalek. Kalau untuk background dari teman-teman bacalek sendiri, ini apakah cukup beragam? Cukup beragam. Jadi semua bacalek itu memiliki masa di komunitasnya masing-masing. Itu yang menarik ya. Seperti apa peta atau strategi pemenangan mereka untuk mendulang suara misalnya?
Bacalek memiliki segmen sendiri-sendiri. Oke. Nah, dari segmen itu sebelumnya memang kita seleksi dari Partai Golkar sendiri. Jadi semua bacalek yang ada di Kota Madiun dari Partai Golkar itu pasti memiliki masa. Iya. Nah, makanya dari ketua, dari sekretaris menyeleksi semua bacalek Golkar yang akan maju di 2024 itu hampir semua bacalek memiliki masa. Komunitasnya masing-masing. Komunitas masing-masing. Ada yang pensiunan dari TNI, ada yang dari birokrasi, ada juga dari Usaha mungkin. pengusaha-pengusaha. Itu mereka memiliki segmen sendiri-sendiri. Ya, Untuk kaderisasinya, Mas Dedi? untuk kaderisasi Seketat apa misalnya? karena segmennya berbeda-beda, makanya hampir ya walaupun ada beberapa bacalek itu yang satu segmen, Oke. tapi kita pemetaan. Nah, jadi dari arahan dari ketua, dari sekretaris, dari pengurus partai, alhamdulillah ketua partai dan sekretaris itu mempunyai strategi yaitu pemetaan wilayah. Oke. Nah, akhirnya jangan sampai sesama bacalek itu akhirnya kayak benturan. Iya. Satu partai tapi persaingannya juga mungkin tidak apa ya, tidak sehat gitu kan juga. Benar. Alhamdulillah karena ketua saya di Partai Golkar tidak maju pileg, akhirnya ketua partai dan sekretaris kami di Golkar itu mendukung. Didukung 100%, akan tapi dibantu pemetaan, dibantu support bahwa ketua juga punya rekan-rekan bisnis maupun teman-teman keluarga besar. Iya. Nah, itu pun membantu semua bacalek di setiap dapil. Oke. Disupport lah sama ketua partai maupun pengurus partai. Oke. Jadi intinya nantinya di kontestasi pileg menarik bahwa DPD Partai Golkar Kota Madiun menyiapkan kader-kader atau bacalek-bacalek yang ada yang matang juga secara pengalaman. Iya. Contohnya seperti beliau ini. Alhamdulillah. Mas Dedi ya. Dan juga ada wajah-wajah baru yang fresh, yang segar, yang semoga juga bisa memberikan pembaharuan gitu di tubuh Partai Golkar dan juga pastinya manfaat untuk masyarakat juga dong ya. Nah, terakhir nih mungkin Mas Dedi ya. Apa yang Anda tawarkan ke depan ketika pada akhirnya diberikan amanah lagi untuk bisa memberikan ya manfaat untuk masyarakat ya. Untuk Anda dan juga kader-kader yang lain yang muda-muda ini kira-kira apa sih yang ditawarkan Partai Golkar nih untuk Kota Madiun? Kami dari Partai Golkar fokus dari bacalek-bacalek yang ada. Setiap bacalek itu apabila nanti jadi dikasih peluang menjadi DPRD, saya dan rekan-rekan di Partai Golkar, kami dari Partai Golkar selalu siap melayani masyarakat. Oke. Mengenai keluhan, mengenai pelayanan publik, kemudian semualah apapun yang mengenai pelayanan, semua di bidang pemerintahan, kami dari Partai Golkar siap melayani masyarakat untuk keluhan apapun, membantu mendampingi masyarakat Kota Madiun apabila memiliki permasalahan-permasalahan, memiliki keluhan-keluhan yang perlu disampaikan ke pemerintah kota. Saya dan rekan-rekan
dari Partai Golkar siap menjembatani Oke. atau mendampingi semua warga Kota Madiun. Oke, itu dia ya. Semoga kedepannya benar-benar bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk masyarakat. Apalagi Mas Dedi ini juga incumbent juga ya kan. Benar. Sudah ada pengalaman, sudah ada banyak hal yang sudah dilakukan juga untuk pemerintahan dan juga untuk masyarakat. Khususnya untuk yang baru-baru ini juga wajah-wajah baru, wajah-wajah fresh yang semoga juga bisa mewarnai kontestasi pileg semakin berwarna, semakin banyak opsi, semakin banyak pilihan, semakin banyak program-program baik yang ditawarkan. Itu dia ya. Terima kasih banyak Mas Dedi sudah hadir Siap. di studio kita Jawa Pos TV untuk ngobrolin banyak hal tentang politik. Sekali lagi kita sebagai anak muda jangan sampai skeptis sama politik ya. Harus belajar politik, harus bijak juga dalam menentukan pilihan karena yang pasti pilihan kita juga menentukan masa depan kita ke depannya. Pastinya masih banyak sekali narasumber-narasumber dan juga tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan di program spesial kita Generasi Berkarya untuk next episode. Jadi pantengin terus program Generasi Berkarya hanya di Jawa Pos TV. Saya Toren Turmida beserta dengan kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Generasi Berkarya. Sampai jumpa.